Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Hoyer. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang audit sumber daya manusia. Pembahasan. Yang pertama itu pengertian audit SDM, yang kedua ruang lingkup audit SDM, yang ketiga tujuan audit SDM, yang keempat manfaat audit SDM, dan yang terakhir adalah tindakan praktis dalam audit SDM. Yang pertama, pengertian audit SDM. Apa itu audit SDM? Audit SDM adalah proses evaluasi atas berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Audit SDM memberikan umpan balik mengenai seberapa baik para manajer menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan pengolahan SDM. Selanjutnya, ruang lingkup audit SDM. Audit SDM merupakan kontrol kualitas secara menyeluruh atas berbagai aktivitas pengolahan SDM dalam perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mendukung strategi perusahaan. Audit SDM mencakup yang pertama, audit strategi perusahaan, yang kedua, audit fungsi SDM, yang ketiga, audit kepatuhan manajerial, dan yang terakhir adalah audit kepuasan karyawan. Berikut ini merupakan dua lingkup audit SDM. Yang pertama, struktur organisasi, yang kedua, uraian atau deskripsi posisi, yang ketiga, rencana keberhasilan manajemen, yang keempat, kebijakan rekrutmen, yang kelima, prosedur rekrutmen, yang keenam, program perkenalan, yang ketujuh, penilaian kinerja, yang kedelapan, penilaian potensi individu, yang kesembilan, perencanaan jenjang karir, yang kesepuluh, program pelatihan, yang ke-11 administrasi kompensasi, yang ke-12 fungsi Departemen SDM, yang ke-13 perencanaan manusia, yang ke-14 catatan pribadi, yang ke-15 relevansi aplikasi komputer, yang ke-16 pemahaman iklim organisasi, yang ke-17 pembagian informasi dengan karyawan, yang ke-18 desain pekerjaan, yang ke-19 hubungan industrial, yang ke-20 kesehatan karyawan, yang ke-21 keamanan karyawan, yang ke-22 pelayanan karyawan, yang ke-23 pengumpulan angka statistik, yang ke-24 praktek pengunduran diri, yang ke-25 dokumentasi atau formulir, yang ke-26 keamanan, dan yang terakhir adalah interaksi sosial. Selanjutnya, tujuan audit SDM. Yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusi terhadap perusahaan. Dan yang terakhir adalah merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program dan aktivitas SDM. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat audit SDM. Di sini dijelaskan yaitu audit SDM dapat menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM, dan menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi, meningkatkan citra profesional Departemen SDM, serta mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi di karyawan Departemen SDM, serta mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Dan selanjutnya, yaitu tindak praktis dalam audit SDM. Di sini ada 5 macam penjelasan. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu audit SDM strategi perusahaan. Pertama,
memahami strategi perusahaan sangat penting bagi manajemen SDM karena MSDM bisa dikatakan efektif hanya jika mampu berkontribusi bagi tercapainya sasaran strategik perusahaan. Kedua, Departemen SDM harus mengaudit fungsinya, kepatuhan manajerial, dan penerimaan para karyawan atas kebijakan dan praktik SDM dalam kaitannya dengan rencana strategik perusahaan. Lanjut yang kedua, yaitu audit fungsi SDM. Merupakan penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM untuk setiap aktivitas SDM yang dinilai. Tim audit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab. Kedua, menentukan tujuan. Ketiga, meninjau kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan. Ketiga, mengambil sampel arsip sistem informasi SDM untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar. Dan yang kelima, mempersiapkan laporan. Keenam, mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir, menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah permasalahan bisa terselesaikan. Lanjut yang ketiga, yaitu audit kepatuhan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kepatuhan para manajer dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur SDM. Dan audit ini juga bisa memperbaiki citra dan kontribusi Departemen SDM bagi perusahaan. Lanjut yang keempat, yaitu adalah audit kepuasan karyawan. Ada dua, yaitu yang pertama, kinerja Departemen SDM dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan para karyawan. Yang kedua, jika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka cenderung akan timbul turnover, kemangkiran, dan aktivitas serikat pekerja. Dan yang terakhir yaitu audit kepuasan karyawan, yaitu fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa baik kebutuhan karyawan telah terpenuhi. Tim audit mengumpulkan data dari para karyawan, dan juga tim audit mengumpulkan informasi mengenai upah, tunjangan praktik, penyelesaian asistensi, rencana karir, dan umpan balik yang diterima karyawan mengenai kinerja mereka. Sekian dan terima kasih.